Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah menyampaikan, kami akan perlihatkan, tampakkan tanda-tanda di semesta akan kebesaran kami yang mendekatkan setiap hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka yakin bahwa segala isi Al-Quran adalah benar adanya. Di antara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan setiap benda di semesta, baik itu gunung, baik itu pasir, baik itu air, segala elemen kehidupan kita yang bisa kita nikmati dalam keseharian kita. Saudara-saudariku, hari ini kita berada di salah satu tempat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan lautan padang pasir yang bisa kita saksikan bersama. Dan ada yang menarik bahwa Al-Quran ketika menyampaikan kalimat-kalimatnya terkait dengan suasana padang pasir, ada sesuatu yang indah yang menyoal tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang beraktivitas di sekitarannya, yang nanti akan digambarkan semua suasana itu terkait dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Dalam membahas ini, kita akan sedikit berdiskusi dan kita akan bertaklim di sekitaran tempat ini bersama sahabat-sahabat kita yang tinggal di Qatar, dan insya Allah dengan itu mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita raih bersama. Assalamualaikum. Muhammad, Pasmi, Pak Alex, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Selamat gabung ya. Sehat ya. Pak Alex, apa kabar? Masya Allah. Teguh, gimana? Assalamualaikum. Wah, izin ya, kita bisa ngobrol sebentar ya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Kita bisa bergeser ke sini barangkali supaya bisa kelihatan beberapa gambarannya. Mas Muhammad Asmu'i, Mas Alek, Mas Teguh, Mas Febi, sudah lama di sini ya? Alhamdulillah sudah lama, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ini Ya. kira-kira udah berapa lama di sini? Saya sekitar 5 tahun, Ustaz. 5 tahun ya. 5 tahun, boleh saya bantu ini ya. Kemudian Mas Alex berapa tahun? Sudah 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah, 15 tahun ya. Mas Teguh? 4 tahun. 4 tahun. Mas Febi? Alhamdulillah 16 tahun. 16 tahun. Pemirsa, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Qatar. Mereka orang Indonesia, profesional, yang beraktivitas, dan aktivitas mereka rata-rata terkait dengan aktivitas di padang pasir yang bisa kita saksikan bersama-sama ini. Teman-teman, kita sedang tersambung dengan pemirsa Akhir TV. Ya, dan Alhamdulillah acara kita barangkali juga disaksikan dari beberapa negara, ya tidak hanya di Indonesia. Kita sekarang akan sedikit berbagi tentang informasi seputar padang pasir, tapi barangkali kita ada plusnya ya. Biasanya mungkin teman-teman berinteraksi keseharian, aktivitas, melihat. Nah, sekarang kita akan coba gali apa sih keterangan di Quran tentang padang pasir. Ya, kebiasaan orang Arab dulu, terus apa kaitannya dan sebagainya. Saya mau dengar informasi dulu nih. Siapa yang paling sering datang ke padang pasir? Di antara 4 nih. Pak Febi ya. Pak Febi ya. Pak Febi, kasih gambaran sedikit untuk teman-teman kita, pemirsa Akhir TV, bagaimana kondisi padang pasir yang sering disaksikan oleh Pak Febi, kemudian kesannya seperti apa, dan perubahan situasinya bagaimana. Supaya kan pemirsa ini kadang mungkin tidak semuanya bisa mengetahui kondisi di sini sejauh mata memandang. Ya, biasanya kita melihat di Indonesia misalnya pemandangan tertentu. Sekarang yang kita lihat dari ujung sampai ke ujung tidak ada selain padang dalam bentuk pasir saja. Silakan Mas Febi, kira-kira. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Jazakallah khair Akhyar TV yang sudah berkesempatan bisa meliput betapa indahnya Baik. bukit Silain di Mesaid ini. Ya, Masya Allah, ini kebiasaan orang lokal sini itu saya kalau lihat di bawah sana ada tenda-tenda. Oh, iya, oke. Mereka seperti bermukim, berweekend, ya,
menikmati kekuasaan keindahan alam dari gurun pasir ini, mungkin sekalian tadabbur alam mungkin gitu ya. Baik, ini Kebiasaan-kebiasaan kalau kita seperti itu gitu, Ustaz. lihat emang banyak orang-orang Arab, wisatawan Ya, yang datang betul, ke sini. betul. Baik. Kemudian perubahan suasananya seperti apa? Apakah memang gunungnya begini saja atau misalnya tiba-tiba berubah kosong, pasirnya bertiup jadi gunung yang lain? Seperti Ya, apa betul. gambarannya? Cuman nggak berubah kosong. Kadang ketinggiannya agak berturun, turunnya berkurang lambat. sedikit gitu. Baik. Mungkin karena pasirnya terbawa angin gitu. Baik. Cuma ya yang uniknya, biasa kehidupan di rumah yang mewah, mereka datang ke tenda-tenda ini untuk sekedar seperti hiburan lah gitu mungkin ya. Baik, Di gurun-gurun ini dengan ada spesial menu makanannya dan ada seperti taujih-taujihnya gitu mungkin. Baik. Mungkin itu yang biasa saya amati gitu. Apa yang spesial di Padang Pasir ini? Yang paling unik bukan orangnya tapi semacam pemandangannya, misalnya perubahan gurunnya atau misalnya perpindahan pasirnya, apa yang paling berkesan? Paling berkesan ya itu tadi mungkin ya, karena terbawa angin. Saat gunung ini terasa kelihatan lebih tinggi, tapi nanti bisa agak berkurang lagi mungkin karena pasir terbawa Kalau kita angin itu. sama-sama lihat teman-teman misalnya ke sebelah sana, baik. Ada yang bisa prediksi berapa luasnya? Wah, sangat luas sekali, Ustaz. Sangat luas ya. Sangat luas sekali. Baik. Ini Sana kita ada perbatasan dengan Saudi. perbatasan dengan Saudi Arabia ya. Jadi pemirsa, kita berada di wilayah Qatar, di padang pasirnya, di wilayah Mas Said ya. Ya, Mas Said, kemudian ini nanti kalau sejauh mata memandang seluruhnya semua pasir sampai nanti bertemu dengan perbatasan Saudi Arabia. Baik, sekarang kita mau cerita sedikit ya. Ini yang barangkali jarang dibahas dan mungkin nggak ditemukan dalam beberapa taklim atau barangkali jarang spesifik untuk membahas ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ada untayan yang menarik dalam Al-Quran dan kita bisa bergabung bersama-sama. Ada satu kalimat di Quran yang saat ini seringkali diterjemahkan dengan surga dan keberuntungan. Terdapat di Quran surah ke-78 An-Naba, ya, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sungguh bagi orang-orang takwa itu akan disediakan, nama mafaza sering diterjemahkan dengan surga, keberuntungan. Jadi ada orang takwa beruntung bisa masuk surga. Ya, hadaiqa wa a'naba ayat 32-nya. Di surga itu nanti disediakan taman-taman yang cukup luas, penuh dengan anggur-anggur dan sebagainya. Nah, ada yang cukup menarik kalau Anda pelajari dalam khazanah pemikiran Islam, terkhusus nanti dari segi filologis, dari segi bahasa. Nah, kita akan temukan kalimat mafaza itu asalnya bukan surga artinya. Ya, asalnya bukan surga, asalnya bukan suatu keberuntungan. Pada asalnya mafaza itu kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan al-bariyatul qafru. Jadi tanah lapang yang luas. Ya, yang gersang, tanah lapang luas gersang, sejauh mata memandang tuh lapang aja. Ya, bahasa singkatnya gurun. Gurun ya. Padang pasir. Ya. Di Quran ingin menggambarkan dulu aktivitas orang-orang Arab pada masa lalu, di lampau, masa-masa jahiliyah, masa yang lalu, itu mereka seringkali beraktivitas dan aktivitas mereka umumnya terkait dengan padang pasir. Ya, jalan, kemudian kalau mereka merantau, berdagang, bisnis, turun surah Al-Quraisy di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kadang mereka ke Yaman, kadang ke Syam, sekarang Syam Syria, ada Palestina dan sekitarannya, ya. Nah, itu mereka harus melewati daerah-daerah yang tidak jarang sebagian besar daerah yang dilewati itu padang pasir. Nah, itu padang pasir. Nah, Allah ingin gambarkan bahwa padang pasir itu luas. Sejauh mata memandang. Tadi makanya saya tanya di awal kan, silakan lihat mana ujungnya. Anda katakan ini susah, nggak ada Susah, ujungnya. ya, betul, Ya, Ustaz. sampai Ya. ke perbatasan Saudi, Saudi. sampai kemana. Dan ini baru yang di sini. Ya. Belum di tempat-tempat yang lainnya. Karena beberapa tempat juga punya seperti ini. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, seakan-akan Quran yang katakan begini. Kalian beraktivitas dalam kehidupan dunia sering melewati padang pasir. Untuk mendapatkan dunia. Cari emas, cari perak, lewati padang pasir, berinteraksi dengan dunia, berdagang dan sebagainya. Kalau kalian mau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, kalian sholat, puasa, berniaga karena Allah, ya, tunaikan tuntunan syariah, praktekkan kejujuran, ketawaduan, nilai-nilai Quran, saya akan tunjukkan pada kalian yang lebih luas daripada ini saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan berikan pada kalian bukan yang gersang seperti ini.
yang cuman lihat sejauh mata memandang cuman pasir, kadang pindah, saya akan berikan pada kalian satu bentaran yang luas luar biasa. Di dalamnya bukan cuman padang pasir tapi ada taman-taman. Jadi kalau sekarang sejauh mata memandang pasir, nanti satu saat sejauh mata memandang taman semua. Wa anaba, sejauh mata memandang anggur itu semua. Masya Allah. Bagi orang Arab dulu, barangkali kekinian juga kan jarang didapati, mohon maaf ya, suasana seperti misalnya hijau-hijau, kan? Makanya kalau ke Indonesia senangnya ke puncak, kan? Bawa kamera, hujan turun, bukan pakai payung lebih keluar, gitu kan? Hujan dan sebagainya. Nanti satu saat akan tiba masanya ada padang sejauh mata memandang semuanya hijau, semuanya anggur, semuanya indah. Kapan itu terjadi? Allah menyampaikan innalil muttaqin. Itu hanya disiapkan bagi orang-orang takwa ketika kembali kepada Rabbnya. Nah, ayat ini ditafsirkan juga nanti di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Baik, saya tunjukkan pada Anda tadi, saya tanyakan, ini wilayah apa? Ini Silaid. Silaid, Said ya? Ya. Baik, masuk negara apa? Qatar. Berbatasan dengan apa? Saudi Arabia. Ya. Artinya sejauh mata memandang cuman dari Qatar ke Saudi kan? Iya, Dan betul, nggak Ustaz. semua Qatar, nggak semua Saudi. Betul, Ustaz. Nanti padang yang tadi di surga batasnya bukan Qatar ke Saudi lagi. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri. Tampil jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Wa jannatin, dan berharaplah untuk mendapatkan surga yang kami siapkan, arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Oke? Mari kita lihat. Coba Anda lihat ke sini, di sana ada lautan. Iya, betul, Ustaz. Sini, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda perhatikan, di sini ada padang pasir, di sana ada lautan, sejauh mata memandang cuman air. Nah, sekarang ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Duhai Anda yang mungkin berada di sini, yang mungkin melihat tayangan ini, Anda berharap untuk mendapatkan kenikmatan dunia, sejauh mata memandang, melewati padang-padang pasir, melewati tantangan untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, kalau Anda mau bertakwa, mendekat kepada Allah, beramal saleh, membangun hubungan baik dengan sesama, maka ada tawaran dalam Al-Quran. Kata Allah, saya tawarkan sejauh mata memandang semuanya taman, sejauh mata memandang semuanya keindahan. Kalau ini cuman Qatar sampai ke Saudi, maka Allah tawarkan bagi orang takwa seluas dunia dan langitnya. Bumi dan langit. Antum sekarang kalau mau olahraga silahkan lari sampai ujungnya. Wah, Tapi semoga saat di kuasa. surga nanti, coba bandingkan nanti. Ya. Dari ujung dunia ke ujung dunia ke ujung langit. Masya Allah. Itu tawarannya. Dan tidak ada tawaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini kami dan teman-teman berada di Masjid di Gurun Pasir, bukan sekedar ingin menampilkan kepada Anda informasi tentang bagaimana suasana gurun. Coba perhatikan tadi Mas Febi juga, kemudian Mas Teguh, ya, Mas Alex juga, Mas Muhammad Asmui menyampaikan, Anda bisa lihat kalau kamera kita sampai, ada yang menikmati pemandangan dengan ini kayak kemah-kemah ya, Mas ya? Iya, betul. Dan Tenda-tenda. ya kemah, kemah tuh bahasa Indonesia tenda ya. Betul, tenda. Oh, ya, kemah tuh kemah, tenda ya. Jadi ini sekarang sudah bagus ya. Iya. Zaman Nabi nggak ada seperti ini. Tidak nih. ada seperti Ya. ini. Kelihatannya. Oh Di dalamnya ada emang AC kelihatannya fasilitas seperti biasa, ya. tapi dalamnya kan mewah ya. Mewah, ada AC, betul. ada macam-macam. Ada kulkas juga Masya semuanya. Allah. Coba Anda bayangkan, hanya untuk mengejar dunia yang gersang, cuman jalan, cuman macam-macam. Mereka lihat ada berkhemah, kemudian menyiapkan waktunya, menyiapkan tenaganya, dan yang dilihat hanya pemandangan kosong. Sekarang Allah tawarkan. Yang saya tawarkan, kata Allah, pemandangan yang luas lebih bagus daripada ini. Semuanya hijau, Masya Allah. semuanya penuh dengan kenikmatan. Kalau ini cuma air dilihat, kalau di sana airnya ngalir di bawah kita. Masya Ada yang dari susu, ada yang dari macam-macam yang lain. Kenikmatannya semua berkumpul. Dan luasnya lebih luas daripada ini. Seluas langit dan bumi. Kalau untuk urusan yang gersang saja, Anda bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan rizki yang dikejar-kejar untuk menikmati yang sesungguhnya hanya seperti ini saja. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan tawaran dari Allah untuk lebih daripada ini? Karena itu pemirsa, mari kita tingkatkan takwa. Teman-teman, takwa disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Quran. Jika ingin meraih tawaran tadi, mafaza, lebih luas daripada ini. 115 dibagi dua bagian. Ada hubungan dengan Allah, disebut hablum minallah. Dan disebut di surah Al-Baqarah, ya, dari ayat kedua sampai ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin ini? Bagian pertama, dia membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan keimanannya lewat salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia rajin infak. Ya, karena itu di Quran disebutkan ketika dia tunaikan salat surga jaminannya. Anda buka Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 17.
Kalimat muttaqin tadi disandingkan dengan salat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan semua jenis kenikmatan dari Rabbnya saat di dunia mereka orang baik. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka rajin bangun malam untuk menunaikan salat. Jadi kalau teman-teman ingin dapatkan tawaran tadi, lebih daripada ini, yuk tingkatkan salatnya. Infak, berbagi. Tadi kan saya katakan seluas langit dan bumi kan? Ya, betul. Apa amalan pertamanya? Buka ayat 134-nya Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka mau infak dalam keadaan lapang dan sulit. Perhatikan, barusan mobil lewat kan? Ya, betul. Kita lihat ya. Land Cruiser satu. Ada orang yang infak untuk dapat mobil, jalan-jalan cuman begini aja. Nggak dapat apa-apa, cuman lihat. Allah tawarkan, Anda mau infak urusan dunia lillah karena Allah, saya berikan yang lebih daripada ini. Masya Allah. Ya, jadi, ayo kita keluarkan amalannya. Kemudian kita bangun hubungan baik, karena bagian kedua dari takwa adalah membangun hubungan baik dengan sesama. Ya, bangun hubungan baik. Jangan-jangan kita rajin sholat tapi dengan orang tua kurang baik, dengan tetangga kurang baik, atau antum ngaji bagus, tapi hubungan dengan orang lain tidak bagus. Ya. Maka kita mengajak sama-sama, kita kirimkan pesan, ya bangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, mirsa. Jalin hubungan dengan sesama, ikatkan persaudaraan di antara kita. Kemudian duduklah untuk saling meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Mas Said, Qatar, Sahra mengirimkan pesan pada dunia dan menginspirasi, mari kita raih surga dengan lampauan yang bisa kita lewati dari padang pasir saat ini untuk meraih surga terbaik seluas langit dan bumi, tawaran Sahra dengan pemandangan yang lebih indah. Adi Hidayat, Muhammad Asmui, Mas Alex, Mas Teguh, Mas Febi, Pak Arai, Pak Heru dan kru Akhyar TV menyampaikan pesan dan nilai-nilai kebaikan untuk menginspirasi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.